Marilah kita sama-sama dengarkan dengan baik kajian oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mahdi Majlis Agama. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Al-Mukarram wal-Mukarram, guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal segenap pimpinan pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal, sahabat-sahabat sekalian, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu sekalian, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV, teriring doa untuk kita semua senantiasa dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kitab La Tahzan karya Syekh Dr. Ait Al-Qarni. Kali ini apa yang disampaikan tadi oleh sahabat saya Kenakiram Ustaz Kiai Haji Indra, topik bahasannya adalah Da'il Qalaq. Buanglah rasa cemas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan senantiasa agar kita selalu tentram, damai bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagai sebuah pengantar perlu kita sadari bahwasannya di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang keempat, di akhir ayat yang keempat ini sama-sama kita akrab sering mendengarnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna aynama kuntum, dan Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah amat sangat mengetahui dengan detail, Maha melihat. Allah senantiasa bersamamu di mana saja kamu berada, bersama kita. Kan enak bersama Allah, kita senantiasa bersama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengkaruniai rezeki, yang Maha Luas,
yang maha adil, maha bijaksana. Kenapa cemas? Ini persoalan. Karena kita tidak merasa bersama Allah. Dipertegas lagi, la tahzan fa inna rabbaka yaqul la tahzan. Jangan bersedih, jangan cemas. Fa inna rabbaka yaqul alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan untukmu dadamu? Bukankah kita harusnya yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala? Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allah dekat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher kita. Bahkan surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, Rasul terkasih Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan sesungguhnya aku Allah dekat. Nah, disinilah makanya penting untuk kita menyadari wa hadza amun likulli min hamalil haqq wa absarun nura wa salakal huda. Ayat ini bersifat umum. Setiap orang yang menerima kebenaran, dia akan melihat cahaya untuk menempuh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana. Allah bersama kita. Perhatikan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al mu'minin. Bahkan fa inna ma'al usri yusra, ma'al. Jadi kuncinya agar terhindar daripada cemas, sedih, identik yang telah berlalu. La takhaf, jangan takut. Kalau takut, yang akan datang, yang belum terjadi. Kalau sedih, yang sudah terjadi. Sedih, akhirnya timbul cemas, kesal, resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, depresi, stres. Kenapa? Yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, khususnya yang tidak menyenangkan, tidak cocok dengan diri kita, bingung terus, sedih, terngiang, aduh,
baru lunas hilang motor. Beberapa bulan. Sedih lagi nggak? Cemas lagi nggak? Kesal lagi nggak? Takut besok bagaimana? Minggu depan, bulan depan. Padahal yakin kita masih bisa hidup hari esok. Sehingga habis kita dihantam oleh bayang-bayang kehidupan, lupa mensyukuri hari ini, saat ini, sekarang, detik ini. Ya Allah, asyik kita masih menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, jantung masih berdetak, mata masih mampu melihat, telinga mendengar, tangan kita bisa gerakkan, kaki bisa kita langkahkan, seraya iman masih lekat dalam kalbu saat ini. Zikir, salawat masih Allah izinkan tergerak lisan ini. Kalbu pun masih ada terasa getaran saat disebut asma-Mu ya Allah. Nikmati saja lagi, asyik. Nah, agar kita mampu membuang rasa cemas, maka penting dua hal berikut ini. Apa itu? Yang pertama, kita dalam hidup ini harus mau menerima yang tidak kita inginkan. Menerima yang tidak kita inginkan. Pengennya lancar, macet. Pengen macet ya? Enggak kan? Menerima yang tidak kita inginkan, lapang. Pengennya minggu depan saat Allah takdirkan kita masih hidup, diberikan aneka karunia hidup dan kehidupan. Pengennya targetnya ABCD, ternyata tidak. Pengennya begini, ternyata begitu. Pengennya rapi, ternyata masih berantakan. Pengennya selesai, ternyata masih banyak persoalan. Pengennya segera lunas, ternyata semakin banyak apanya. Inginnya udaranya cerah, lagi buat acara hujan. Belajarlah dalam hidup ini menerima yang tidak kita inginkan. Kalau menerima yang kita inginkan, gak usah belajar. Pengennya udara cerah-cerah, wah alhamdulillah. Alhamdulillah selesai semua angsuran. Alhamdulillah anak lulus. Alhamdulillah akhirnya berhasil. Kau usah belajar spontan. Tapi saat kebalikannya kita menerima, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, walau rasanya kaki yang sebelah kiri kurang nyaman, yang kanan masih nyaman, tangan keduanya masih nyaman, saya masih mampu melihat dengan nyaman, mendengar juga masih enak. Alhamdulillah, tangan sebelah kiri pun masih nyaman, kanan nyaman, hanya kaki sebelah kiri. Minum masih enak, nelan masih enak, suap makanan tuh
Karenanya berulang-ulang Al-Imam Ghazali karramallahu wajhah, hakikat syukur melihat yang memberi, bukan pada pemberiannya. Lihat yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah masih memberi nih, jantung berdetak. Allah miliaran mau beli tapas, kalau udah selesai bisa nggak? Ya Allah, Allah yang maha memberi, sudah sekian lama kita hidup di dunia ini. Allah karim. Akhirnya senantiasa terpaut hati pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini penting untuk membuang rasa cemas. Pertama, menerima yang tidak kita inginkan. Yang kedua, melepaskan yang sudah kita miliki. Melepaskan, ya Allah, baru selesai rumah, selesai ujian satu, datang ujian yang lain. Tiba-tiba diuji anak yang didamba-dambakan, disayang-sayang, meninggal dunia. Kalau tidak mau melepaskan hakikat inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali kepada Allah, suka-suka Allah, kita sayang, Allah lebih sayang. Lepas, melepaskan dari kemelekatan, menerima yang tidak kita inginkan. Inilah hakikat ridho. Bukankah kita usai sholat selalu mohon, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, pada Engkau ya Allah, ridhomu. Ya Allah, kita mohon ridha Allah, maka kita harus ridho. Karena ayatnya, ya ayatun nafsul mutmainnah irji'a ila rabbik radiyah mardiyah. Kalau kita ridha, baru Allah turunkan keridhaannya. Apa? Oh, kalau Allah ridha, Allah suka sama kita. Sebaliknya, kalau kita tidak ridha, lepaskan. Tadinya memiliki deposito sekian, tiba-tiba harus lepas karena memang banyak yang harus dibantu. Tidak bisa kita menutup mata. Lepaskan. Maaf, beribu maaf. Orang berhutang, jujur dia tak mampu bayar. Hebat kalau kita bisa melepaskan. Dengan demikian yang menjadikan kita resah, gelisah, gundah gulana, kemelekatan. Tapi melekat baru beli sendal baru hilang. Nah, karenanya penting untuk kita menyadari puncaknya dari semua ini adalah, saya senang membaca surat Az-Zariyat ayat yang ke-21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada dirimu, apakah kamu tidak melihatnya? Ya Allah,
akhirnya yang ada adalah lalu menyelam, mendidih ke dalam. Rumus berikutnya agar hilang resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka. Bukan hilang persoalannya, persoalannya masih ada, masalahnya tetap ada. Karena mustahil yang namanya hidup di dunia ini memang merupakan sebuah keniscayaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah ciptakan kematian, kehidupan agar diketahui siapa di antara kamu yang baik amalnya. Allah Maha tahu. Memang sebuah keniscayaan adanya ujian kehidupan. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan didiamkan begitu saja? Aku beriman, yakin. Tidak. Sedang mereka harus diuji. Ujian sebuah keniscayaan. Kalau kita menyadari hal tersebut, sesungguhnya Allah sayang. Guru sayang, muridnya diuji untuk dinaikkan kelas. Karena aneh kalau menolak. Bu, kemarin ujian semester lagi, bayar lagi. Pada mau orang tua bayar. Ujian semester kuliah sekian bayar. Kita diberikan ujian kehidupan oleh Allah gratis untuk kenaikan kita. Agaknya beda sekolah dengan kehidupan. Kalau sekolah pakai bayaran, belajar dulu baru diuji. Kalau kehidupan gak pakai bayar, gratis. Ujian dulu baru belajar. Karenanya isilah ujian hidup dan kehidupan. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Yakinlah Allah yang maha bijaksana. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya, melainkan pasti sudah disesuaikan dengan kemampuannya. Yakinlah bahwasannya lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, elit, mudah, sulit. Orang yang hakikatnya sudah ma'rifatullah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah Rabb sebagai Tuhannya, sebagai Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dia nafikan semua tiada melainkan hanya Allah. Lapang, sempit, sehat, sakit, mudah, sulit, hakikatnya kalau sudah mengenal akan keagungan kuasa Allah, sama saja. Yang terpenting jadi nantinya bukan masalahnya, bukan persoalannya. Yang terpenting bagaimana menyikapi masalah, persoalannya tetap innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Untuk itu mustahil kita akan senantiasa bersama Allah kalau kita jauh dari Allah. Untuk itu maka agar senantiasa bersama Allah, kita harus selalu terpaut hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak keterpautan hati kita pada Allah yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, kan kita iman, yakin Allah pengasih penyayang, urusan rezeki Allah Ar-Razzaq. Dzkurullaha dzikran katsiran. Ingat Allah yang sebanyak-banyaknya, senantiasa. Ayat 42-nya. Wasabbihu bukratan wa asila.
berikan Allah bagi petang terus. Kalau sudah demikian, ayat yang 43-nya Allah berjanji kalau senantiasa zikir yang sebanyak-banyaknya, bahkan qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim, dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring, Allah dalam sholat, di luar sholat, senantiasa berpaut hati kepada Allah. Maka Al-Ahzab ayat yang ke-43-nya, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Niscaya Allah walladzi yusalli alaikum, diberikan rahmat kedamaian kepada mereka yang banyak terpaut hatinya pada Allah. Allah, Allah, Allah terus. Allah, la ilaha illallah, Allah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Memuja kuat dalam kalbunya. Bukan hanya itu, wa malaikatu liyukhrijakum minal dhulumat, malaikat-malaikat mendoakan sehingga atas izin Allah keluar minal dhulumat ilan nur, dari gelap menuju cahaya. Gelap itulah cemas, gelap itulah resah, gelap itulah gundah, pilu, duka, depresi, menuju cahaya terang benderang hati. Insya Allah akhirnya ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Ra'd ayat yang ke-28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman selalu terpaut, terkoneksi hatinya bersama Allah, karena Allah bersamanya, agar dia pun bersamanya, selalu memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalbunya terpaut pada Allah, bahkan napasnya tarik keluar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir hati tentram. Hilang gak cemas? Hilang. Kalau sudah demikian bersama Allah, insya Allah bergantilah kesulitan jadi kemudahan, diberikan kelapangan hati, insya Allah berkah dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin.